Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita belajar. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Sekarang kita belajar dahulu tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Tidak ada peleburan sel kelamin jantan, sperma, dan sel kelamin betina, ovum. Jadi intinya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif tidak memerlukan hewan jantan atau hewan betina. Macam-macam perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama, dengan tunas. Yang kedua, fragmentasi. Yang ketiga, dengan cara membelah diri. Mari kita pelajari satu persatu macam-macam perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Tunas. Tunas adalah perkembangbiakan hewan secara tidak kawin, di mana individu baru tumbuh dari individu yang dewasa. Individu baru tersebut akan melekat seiring pertumbuhan individu yang dewasa dan akan memisahkan diri dari individu dewasa bila telah matang. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra dan porifera. Coba lihat gambar proses pembentukan tunas berikut ini. Nah, ini hidra. Pada hidra dewasa akan mampu memunculkan tunas. Ini awal memunculkan tunas. Seiring perkembangan dari individu dewasa, maka tunas tersebut juga akan berkembang. Lihat, setelah tunas ini cukup matang, maka pada proses yang ketiga, tunas mulai memisahkan diri dari tubuh individu dewasanya. Yang keempat, tunas benar-benar sudah memisahkan diri dari individu dewasanya. Nah, tunas itu tadi akan berenang di perairan dan akan melekat pada dasar perairan yang kaya akan nutrisi. Pada kenyataannya, gambar hidra seperti ini ya. Lihat, ini ada tunas hidranya. Kemudian, hewan lain yang berkembang biak dengan tunas adalah porifera. Kedua contoh ini, hidra dan porifera, termasuk kelompok hewan avertebrata. Masih ingat kalian pembelajaran IPA di kelas 5 bahwa kelompok hewan ada dua ya. Kelompok hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang, kemudian vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, yang dicontohkan untuk tunas ini merupakan kelompok hewan avertebrata, yang artinya bahwa hidra dan porifera tidak memiliki tulang belakang. Perhatikan video berikut ini. Tunas yang sudah muncul dari hewan dewasa suatu saat nanti akan lepas. Dan bila sudah lepas dari tubuh induknya, maka tunasnya itu nanti akan berenang untuk mencari tempat menempel yang baru. Setelah dia mendapat tempat menempel yang baru, maka akan dapat berkembang biak menjadi hidra dewasa. Perhatikan, ini proses terlepasnya tunas dari tubuh induknya. Nah, kalian sudah paham bukan? Fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan hewan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian
dan dari potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pipih, yaitu planaria. Perhatikan proses fragmentasi pada planaria. Ini merupakan cacing pipih planaria. Jika dari tubuh individu planaria ini terpotong, maka bagian-bagian tubuh itu akan mampu membentuk individu baru. Nah, di alam bentuk planaria seperti ini ya, memang ada seperti matanya. Ini bagian kepala, kemudian ini bagian ekor. Planaria dapat kalian jumpai pada wilayah perairan sungai yang jernih. Jadi, planaria bisa dikatakan sebagai indikasi atau indikator bahwa perairan itu jernih. Bisa dikatakan planaria sebagai bioindikator perairan itu belum tercemar. Bila di laut, planarianya lebih unik lagi. Ini juga planaria ya. Kalau yang berwarna cantik ini berada pada wilayah laut, sedangkan yang memiliki seperti bintik mata pada air tawar. Pada percobaan kali ini, planaria dipotong menjadi dua bagian yang ada kepalanya dan bagian ekor. Lihat, bagian kepala tertandai dengan adanya bintik mata. Ini bagian ekor. Nah, dalam perkembangannya, lihat bagian ekor ini mulai memunculkan bagian kepalanya. Di sini mulai terlihat adanya bintik mata. Lihat, sudah semakin jelas bukan adanya bintik mata. Nah, ini sudah sempurna terbentuk bagian kepalanya dan bintik matanya. Ini tadi potongan yang berasal dari ekor. Sedangkan yang kita lihat ini merupakan potongan dari bagian kepala. Potongan yang dari bagian kepala akan mampu menumbuhkan juga yang namanya ekor. Lihat, dari dua bagian itu terbentuklah dua individu baru planaria. Itulah fragmentasi. Ingat, di alam planaria mampu memutuskan sendiri bagian tubuhnya. Di sini, di video ini, dilakukan percobaan yang membuktikan bahwa planaria dapat melakukan fragmentasi. Membelah diri. Membelah diri adalah cara berkembang biak dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel yang akan membelah diri menjadi dua bagian. Kemudian diikuti dengan pembelahan tubuhnya yang pada akhirnya akan menghasilkan organisme baru. Contoh, mikroorganisme mirip hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba. Prosesnya, yang pertama inilah amoeba. Yang di tengah ini inti selnya ya. Awalnya inti sel akan terbentuk menjadi dua. Seperti ini. Kemudian setelah terbentuk menjadi dua, akan diikuti oleh pembentukan tubuhnya yang menjadi dua. Kemudian lama-lama tubuhnya akan memisah dan menjadi dua individu. Dilihat, dari satu individu membelah diri akan menghasilkan dua. Di alam bentuk amoeba tidak beraturan. Lihat seperti ini ya. Nah, seperti air tapi bisa berjalan. Mengapa?
Amoeba tidak Bubi katakan sebagai hewan karena amoeba ini bersel satu. Sedangkan bila dikatakan sebagai hewan bersel banyak. Karena itulah amoeba Bubi katakan sebagai mikroorganisme mirip hewan. Disebut mikroorganisme karena memang amoeba ini tidak bisa kita lihat secara langsung oleh mata, harus menggunakan alat yang namanya mikroskop. Jelas ya anak-anakku? Alhamdulillah, hari ini kalian telah belajar dengan penuh semangatnya dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.